warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrik fa inna lahu ma'isyatan danqa. Wa adkhilna fi ibadikas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kembali lagi malam ini kita bersama untuk melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran, yang malam ini kita akan membaca insyaallah surah Al-Kafirun. Namun sebelumnya saya mohon maaf, 2 minggu berturut-turut saya tidak sempat. Yang pertama ada ke Komala, saya diundang ke Babau untuk acara Maulid Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir surah. Surah yang kita mau baca ini adalah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun asal kata kafirun adalah kafarah. Kafarah itu artinya menutupi, satarah, menutupi. Jadi al-kafirun itu bentuk isim fa'il, ini dalam kaidah kebahasaan, bentuk isim fa'il daripada kafarah. Artinya orang yang melakukan kekafiran. Berarti al-kafirun adalah orang yang melakukan kekafiran. Kafarah ini sesungguhnya banyak maknanya. Ketika kita berbicara tentang kafir, jangan hanya yang terbayang Fir'aun, jangan hanya yang terbayang Abu Lahab, jangan hanya yang terbayang adalah Abu Jahal dan orang-orang yang kita kenal sebagai kafir. Jangan-jangan juga ada makna kafir itu kita pelihara. Nanti kita akan lihat makna kafir itu. Karena makna dasar daripada kafarah menutupi. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini sebenarnya. Cover itu kan menutup. Cover itu pakai bawa pakaian, itu ada bahasa cover yang menutupi. Nah, kita lihat dulu. Allah mengatakan kul. Ini adalah perintah dari Allah. Yang disuruh mengatakannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan. Ini kan perintah dari Allah. Yang disuruh untuk mengatakan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan itu adalah ayyuhal kafirun. Jadi begitu. Jadi Allah mengatakan kul, yang disuruh berkata Muhammad, yang mau dikatakan adalah ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir.
Jadi kalau begitu, siapa yang menunjuk ini orang kafir? Siapa yang menentukan ini kafir tidaknya seseorang? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah Allah? Nah, saya ulangi. Allah berkata, "Kul," katakan Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang Muhammad mengatakan wahai orang-orang kafir. Yang mau dikatakan itu adalah copy paste dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang sesungguhnya mengatakan bahwa ini kau bilang Muhammad. Jadi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan, yang menunjuk kafirnya orang, bukan. Allah yang menentukan kafirnya orang, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah itu hanya mengcopy paste apa yang dikatakan oleh Allah. Coba katakan Muhammad, ini kau katakan. Ya. Jadi kalau begitu ya Allah yang menetapkan kafir dan tidaknya seseorang. Ya. Sekarang ini anehnya ada manusia berani-berani mengkafirkan orang. Ya. Kalau tidak sepaham dengan dia, sesatlah, kafirlah. Ini kan kalau menurut saya ya begitu. Rasulullah mengcopy paste apa yang mau dikatakan. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu orang yang datang ke? Dia tahu bahwa ini yang datang pada saat itu. Ya, itu yang datang. Yang tahu, yang Rasulullah tahu bahwa ini yang datang. Tapi tidak mau mengatakan, menyebut namanya orang yang datang karena ini perintah Allah. Jangan itu kau bilang, ini kau bilang kafir. Ya, ayyuhal kafirun. Jadi kalau begitu Rasulullah mengcopy paste apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, makanya ada hadis berkata begini, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Ini hadis sahih ini, karena jangan sampai ada lagi dibilang hadis palsu, hadis lemah, hadis apa dan sebagainya. Sahih, sudah ditakhrij ini, itu sudah ditakhrij, itu sudah dianalisa mulai dari sanadnya, mulai dari matanya, mulai dari rawinya, sudah sahih. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, siapapun orang yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, wahai kafir, faqad ba'ahi ma ahaduhuma, pasti ada yang telah menyandang kekafiran di situ. Kalau bukan yang dibilang kafir, maka yang membilang kafir. Ini faqad ba'a biha ahaduhuma. Sudah dipastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat hadis lagi mengatakan, untuk memperkuat ini argumentasi kita bahwa memang Allah lah yang menentukan itu. Ini hadis sahih juga ini. Wa man arama mu'minan bi kufrin, siapapun orang yang menuduh saudaranya kafir, fahuwa kakatlihi, sama saja kalau dia telah membunuhnya. Berat itu, Pak. Nah, ini kadang kita ini main-mainkan dengan kata-kata itu. Kafir ini tuh menjadi kafir. Kalau tidak seperti itu, maka itu kita yang kena. Ya, kita yang kena.
kata yang sudah keluar seperti itu, maka dia mencari sasarannya. Naik ke langit, tidak menemukan orang yang dikena sasaran itu, kemana lagi kata-kata itu? Kembali kepada yang ngomong. Nah, banyak hadis yang seperti itu, banyak sekali hadis yang melarang kita untuk melakukan yang seperti itu. Bahkan ada dalam bentuk nahi, la yarmi rajulan bil fusuki, ya. Jangan ada di antara kalian yang menuduh saudara-saudaranya orang fasik, bukan lagi kafir tapi fasik. Fasik itu artinya orang beriman yang berdosa, ya. Itu namanya fasik. Islam tapi berdosa, itu fasik. Wala yarmi bil kufri, dan jangan juga menuduhnya sebagai orang kafir. Kenapa? Illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Pasti ungkapan itu kembali kepada yang bicara, yang ngomong itu, kalau tidak demikian adanya. Jadi sama saja kalau kita mengatakan, jangan sampai saudara-saudara kita mengatakan bid'ah ini, jangan sampai tidak bid'ah. Jadi kalau kemana kata-kata ini kalau tidak bid'ah? Yang ngomong. Nah, ini terlalu gampang sekali nih lahir kata-kata bid'ah sekarang ini. Coba kalau kita buka YouTube, Pak, kadang kita ngeri. Mengucapkan saja, saya baru dengar lagi ini, mengucapkan saja kalau ada mengaji Shadaqallahul Azim, ya bid'ah lagi. Ini bukan lagi Masya Allah, ini masyarakat. Kasiannya orang seperti ini. Nah, ya buka pakai YouTube, Pak. Mengaji saja orang bicara Shadaqallahul Azim, bid'ah misi. Tidak ada yang tidak bid'ah, ada yang tidak bid'ah. Kalau sepaham kita dengan dia, nah itu saja. Ini aneh-anehnya seperti ini. Doa bersama bid'ah, kunut bid'ah, maulid bid'ah, barazanji bid'ah, mi'raj bid'ah. Aneh. Nah, saya mau, tapi ini pendapat pribadi saya. Ada ayat berkata begini, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Ya. Ara'aita, tahukah kamu orang yang melarang seorang hamba beribadah? Itu di suratul Alaq itu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, sampai kepada ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Lihatkah kamu orang yang melarang seorang hamba untuk beribadah? Ini ayat berkenaan dengan Abu Jahal. Ini ayat turun berkenaan dengan Abu Jahal. Kan itu Iqra pertamanya hanya 5 ayat turun. Ya, turun. Nanti setelah itu lihat lagi. Ini ayat yang kita baca tadi ini, ayat allazi yanha abdan idza shalla, berkenaan dengan peristiwa Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah mengancam Nabi. Ancamannya begini, Muhammad, asbabun nuzul ini ayat. Kalau saya lihat kamu sholat lagi di sini, di sekitar Masjidil Haram, maka saya akan injak lehermu. Itu ancamannya, ya. Mengancam kan? Ini ancaman. Saya mau bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kalau ada yang berkata
Jangan kau doa bersama, karena itu bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Mengancam tak ini? Mengancam juga tidak ini? Nah, apa bedanya tadi Abu Jahal itu dengan yang mengancam begini? Beda enggak? Bedanya waktunya saja beda. Kalau Abu Jahal itu zaman dulu, yang mengancam sekarang ini Abu Jahal zaman now. Di mana bid'ahnya orang berdoa? Di mana bid'ahnya? Itu dulu. Tolong saya tunjukkan ke saya satu hadis mengatakan bid'ah orang berdoa bersama. Tunjuk saja. Kalau ada hadis palsu semua kita bilang. Hadis palsu saja kita bilang. Coba perhatikan. Ini satu contoh saja ya. Ini doa tidak pernah bisa lepas dalam kehidupan manusia. Baru ki bangun disuruh memang ki berdoa. Iya ya. Bila nama tata berdoa. Mau tok pada tempat tidur tak berdoa ki lagi. Mau ki pergi ke kamar mandi berdoa ki lagi. Keluar ki dari kamar mandi berdoa ki lagi. Kapan berhenti berdoa ini? Nah sekarang mana doa, mana hadis yang melarang orang berdoa, mana? Ini kita pelajari. Kapan munculnya ini larangan berdoa bersama? Pada zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu lahir tahun 670 Hijriah. 670 Hijriah. Karena dibilang ini pembaharu. Jadi ulama-ulama kita sebelumnya itu bagaimana nih? Mana yang lebih pintar, sahabat-sahabat Nabi atau ini yang lahir pada tahun 660? Karena di situ munculnya itu. Ya. Baru muncul itu macam-macam. Muncul macam-macam di situ. Ya. Nah, ini kunut saja itu Nabi tidak pernah menyatakannya seperti itu yang disarankan oleh orang. Nah, inilah yang kita takutkan hadis tadi ini. Jangan sampai kita mengancam orang. Kalau kita mengancam, betul itu hadis. Ini hadis bukan salah, hadis itu sahih. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini hadisnya memang ada hadis ini seperti ini. Tapi jangan sampai bukan bid'ah, nah kita bilangi bid'ah. Ya. Karena menurut definisi mereka, bid'ah adalah yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan Nabi. Kan begitu definisinya mereka. Di sini bedanya kita ini. Saya ulangi. Definisinya orang-orang yang suka membedah-bedahkan itu, yang namanya bid'ah menurut mereka tidak pernah dilakukan Nabi dan tidak pernah diperintahkan Nabi. Biasa kita dengar itu kali ya. Oke. Kita pakai teorinya mereka. Nah, ada sahabat ini namanya Umar bin Khattab. Sahabat ini namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq salat witir tidak seperti Rasulullah. Salat witirnya Abu Bakar As-Siddiq, begitu selesai salat Isya langsung witir. Nabi tidak begitu. Ini boleh dibuka di Sunan Abu Daud jilid 2. Boleh dibuka itu. Kalau kita tidak lihat data, pergi ke rumahku, saya kasih lihat ki. Kalau saya tidak kasih lihat ki, saya kasih ki mobil pulang. Ya.
Dilapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu sahabat tak kenapa lalai kuliah caranya witir. Bilang bagaimana? Ya, Purana mas sampai jangan sama witir ini. Dipanggil. Bakar, kapan kau berwitir? Kau bakar. Ya, begitu selesai salat Isya ya Rasulullah saya berwitir. Kenapa kau lakukan dan tidak pernah saya perintahkan dan saya tidak pernah juga saya lakukan? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, witir itu kan kita tuh yang bilang bersamaan dengan waktunya Isya. Nah saya takut jangan sampai saya tidak sampai umurku tengah malam. Nah sudah masuk waktu witir, jadi wala meman nih, ufigok meman nih. Apa kata Nabi? Manini kita rasa manini, manini malitutu koiko. Dan akan memanfaatkan bidah aku. Enggak. Jadi bagaimana tadi dengan kaidah itu? Tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah diperintahkan Nabi. Gugur dengan sendirinya kaidah ini. Berarti kalau begitu cara memahami makna bid'ah yang salah. Oh kalau begini Pak, ini banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Ada lagi yang bilang kalau kita dalam sholat itu tidak bisa menambah bacaan, bid'ah, sesat, masuk neraka. Nah kita ambilkan lagi hadis. Ini hadisnya sahih lagi. Hadisnya itu dari mana? Rafi'ah bin Rifa'at. Sewaktu Nabi sholat berjamaah, Rasulullah imam. Selesai membaca ayat Al-Fatihah dan ayat, ruku, Allahu Akbar, Nabi bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Apa yang makmum kalau begitu imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, apa yang kita baca? Rabbana walakal hamdu. Ada sahabat di belakang Nabi, nah tambahi bacaan, nah kasih besar lagi suaranya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran kabiran mubarakan tayyiban fihi. Tambah-tambahin, rumput-rumput sadana. Tidak pernah diperintahkan Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, di dalam sholat lagi ditambahin. Nah, begitu selesai Nabi sembahyang, balik. Manil mutakallim. Siapa tadi itu yang ngomong? Ana ya Rasulullah, saya. Geleng-geleng kepala Nabi. Takut sahabat ban rasa dinasih dicairin nih Pak. Itu Nabi. Lantas mengatakan Nabi, saya lihat tadi itu ra'aitu bid'atan wa salasina mulkan yabtadirunaha. Saya lihat tadi itu lebih 30 malaikat berlomba mencatat amalmu. Bid'ah enggak ini? Hah? Coba. Jadi gugur dengan sendirinya ayat kaidah itu. Memang benar itu hadis, tapi mari kita memaknai hadis secara benar. Jangan sampai kita yang memperalat hadis untuk mengancam-ancam orang. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Melok nafas saja onron dari neraka. Makanya Nabi mengatakan, coba kaitkan tadi dengan ayat. Kul, katakan Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Bukan Muhammad yang menentukan kafir tidaknya seorang, tetapi Allah. Muhammad mengcopy paste dengan itu. Maka dijabarkan oleh Rasulullah, man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kakatli. Banyak hadis itu. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadisnya jelas ini. Nah, kita lanjut. Ini kalau mau dibahas bid'ah-bid'ah begini panjang Pak kita. Satu gudang hadisnya yang bisa. Belum kita bahas bagaimana Bilal, bagaimana bukan Fatimah Zahra, ada Fatimah
istri sahabat Nabi, bagaimana Abu Hurairah, karena muncul juga itu tasbih juga itu bid'ah. Betul-betul ini. Nah, karena kita tafsir kita ini bukan membahas hadis, tapi kita kan memanfaatkan hadis untuk memperjelas kita punya penjelasan. Kenapa ayat ini menggunakan kata kafir dalam surah ini dan bukan namanya orang yang datang itu yang disebut? Yang datang pada saat itu namanya adalah Al-Walid bin Mughirah. Itu yang datang. Dia tahu bahwa ini yang datang Al-Walid bin Mughirah. Siapa lagi yang datang pada saat itu? Umayyah bin Khalaf. Kafir juga itu. Al-Aswad juga datang, kafir juga itu. Semua ini orang kafir. Tapi bukan namanya disebut. Kenapa bukan namanya disebut? Kenapa sifatnya yang disebut? Karena inilah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap umat manusia ini. Disebutkan kafir karena kalau sudah hilang sifat-sifat kekafirannya, sudah selesai urusan. Umpamanya kita katakan, wahai pencuri, nah, wah pencuri, umpamanya saja ini. Jadi kalau sudah berhenti dari perilaku pencurinya, maka yang tetap adalah namanya. Ini hanya sifat yang disebutkan, bentuk kasih sayang Allah, penghormatan Allah terhadap manusia ini. Kalau sudah hilang, sudah sifatnya. Contohnya Umar musyrik sebelum Islam. Sesudah itu apa yang terjadi? Menjadi sahabat mulianya Rasulullah SAW. Karena sudah meninggalkannya sifat. Yang menjadi masalah kita ini umat manusia ini barangkali kadang orangnya yang kita benci, sifatnya yang kita benci, kadang sifatnya yang kita benci ikut tong orangnya dibenci. Ya, kadang sifatnya dibenci, macu itu tong dibenci. Ya wasa sifatnya dibenci. Orangnya tidak mungkin kita mau benci. Tidak ada hak kita untuk membenci orangnya. Tapi ya begitulah. Apalagi kalau sudah kebencian yang mendominasi diri kita, mau benar mau salah orang itu tetap salah. Makanya ayat mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kamu melakukan suatu kesalahan baru. Nah, jangan karena kesalahanmu, kebencianmu kepada seseorang, Anda membuat kesalahan baru. Karena boleh jadi orang itu sudah menyampaikan yang benar kepada kita, tapi karena dasar icecelador cek dilahotau, salah sih. Nah, inilah kenapa Allah menyebutkan al-kafirun, bukan namanya disebutkan. Begitu kasih sayangnya Allah, memberi pengharapan, masih terbuka kesempatan untuk keluar dari sifat buruk itu. Nah, karena tawaran orang kafir ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak digubris, maka tambah marahlah orang kafir Quraisy ini. Tidak digubris sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, gitu. Nah, jadi kuliah ayyuhal kafirun, yang mau dikatakan wahai orang kafir.
Sambungannya ayat itu berkata la a'budu. La a'budu. A'budu itu bentuk kata kerja mudhari. Kalau bahasa Inggris itu simple present tense yang bermakna berkelanjutan terus menerus. La a'budu. Yang diucapkan Nabi adalah a'budu. Itu kata kerjanya. Kata bendahnya adalah abdun. Abdun. Yang dilakukan itu namanya ibadatun. Coba, itu saja kata yang berputar-berputar. Abdun orangnya, a'budu prosesnya, ibadatun adalah yang dilakukan itu. Yang dilakukan. Jadi sepertinya ini ada konsep di dalam Islam bahwa hidup saya ini tidak seperti cara kamu hidup. Memang terjemahannya di dalam Departemen Agama itu la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah seperti apa yang kamu sembah. Enggak salah, enggak salah. Tapi kita kan bisa mengembangkan maknanya itu. Abada, ibadatun, ini adalah sesungguhnya ibadatun adalah kehidupan manusia. Coba ada ayat mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya, atau kita ringkaskan, saya menciptakan manusia. Berarti hidup. Ya. Kan kesimpulannya itu menciptakan manusia berarti hidup. Illa liya'budun, kecuali untuk berada, berarti tidak ada warna lain daripada hidup ini kecuali ibadah. Kita bisa berkata, kalau begitu warnanya hidup ini cuma satu, ibadah. Warna hidupnya orang kafir, bervariasi, banyak. Islam itu hanya satu warna hidupnya, ibadah. Mau tidur ibadah, mau bangun ibadah, mau jalan ibadah, mau meludah ibadah, mau makan ibadah, mau minum ibadah, mau semua warna, satu warna hidup ibadah. Karena la a'budu. Coba periksa ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, sampai di situ artinya hidup. Kan diciptakan berarti hidup kan? Illa, kecuali. Jadi tidak ada yang lain. Liya'budu, untuk beribadah. Berarti kalau begitu hidup ini hanya satu warnanya, ibadah. Orang kafir tidak begitu. Orang kafir tidak begitu. Kita harus warna hidup kita tuh hanya satu, ibadah. Apapun yang kita lakukan, siapapun kita, dimanapun kita. Kalau begitu apa makna ibadah? Ibadah adalah seluruh yang kita lakukan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Apapun yang kita lakukan dan itu diridhai dan dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Sekalipun wujudnya ibadah tetapi tidak disuka oleh Allah, bukan ibadah. Ya. Sekalipun wujudnya kelihatannya bukan ibadah tapi disuka oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Contohnya apa? Mungkin saya bersedekah 1 miliar. Besar enggak ini? Besar. Tetapi tidak suka cara aku bersedekah karena nenreki pujiale. Akhirnya enggak gugur. Tapi saya hanya membantu orang fakir miskin 5.000 rupiah, penuh keikhlasan. Yang mana benar? Yang 5.000 rupiah.
Anggaplah tiap bulan saya pergi umrah, bagus kan? Tapi saya laksanakan itu bukan karena Allah. Biar mami itu berkali-kali tapi pekerjaan tidak disuka oleh Allah. Ya. Makanya itu bukan ibadah. Nah, sehingga orang yang melakukan tadi, yang menjadikan hidupnya ini hanya warnanya ibadah, disebutlah abdon. Boleh buka Al-Quran. Tidak ada satu kata yang dirangkaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata abdun kecuali orang itu orang mulia. Subhanallazi asra abdihi. Abdun. Siapa yang dimaksud di situ? Muhammad. Fawajada abdan min ibadina. Musa waktunya disuruh oleh Allah, karena Musa ini berkata kepada Allah, ya Allah, masih ada orang lebih pintar dari saya. Jadi Allah mengatakan, pergi, kau akan menemukan orang itu. Maka Musa bersama dengan pembantu, fawajada abdan. Maka kedua orang ini menemukan seorang hamba. Siapa yang dimaksudkan di sini abdan? Nabi Haidar. Itu disebutkan abdan. Kenapa disebutkan abdan? Karena dia menjadikan hidupnya ini warnanya cuma satu, ibadah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Coba ibadah. Itu tadi yang kita baca juga. Ara'aital ladzi yanha abdan. Siapa yang dimaksudkan abdan di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, seharusnya kita ini, umat manusia ini, jangan hanya berstatus makhluk. Karena kalau statusnya saja makhluk, ada perbedaannya dengan kambing, apa bedanya dengan mangga, apa bedanya dengan makhluk. Angkatlah diri kita ini menjadi abdan. Saya kira inilah pengajian kita dulu. Masih ada 1 menit. Mohon izin, saya ada di Telkom, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.